Aksi ke susu, kurang analisa, harus segera dicegah. Jadi Anda nggak boleh tergesa-gesa. Anda harus tahu bahwa potensi Anda di tahun kelinci ini meningkatnya luar biasa. Karena di tahun ini Anda sudah tidak ciong. Anda boleh melakukan perubahan-perubahan pada rumah ataupun tempat usaha Anda. Keyakinan semu syarat emosi dan wasangka. Wah, bagaimana Pak Kang? Baru saja saya diramalkan bebas dari ciong yang maha berat di tahun macan air lalu. Sekarang saya dipaksa menghadapi satu kondisi di mana keyakinan begitu semu. Anda tidak perlu khawatir. Ya, juga tidak perlu khawatir menghadapi rumor mengenai bahwa tahun 2023 akan dilanda resesi. Saya berharap Anda telah menyeksamai video resesi ini solusinya. Dengan demikian maka keyakinan Anda akan bertambah bulat. Terlebih, mau tahu bagaimana keberuntungan Anda di tahun kelinci air? Apakah lebih ciong ya? Atau bahkan sudah lebih hebat, bahkan meningkat sangat signifikan. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Untuk itu saya mengajak Anda untuk membuka buku ramalan tahun kelinci air halaman 127. Di sana ada kiat sukses yang patut kita seksamai. Nah, Anda yang belum memiliki buku, jangan khawatir. Saya akan membacakannya untuk Anda. Yang penting, Anda mau menyimaknya dengan serius. Oke? Aksi ke susu, kurang analisa, harus segera dicegah. Jadi, Anda nggak boleh tergesa-gesa. Apakah itu tergesa-gesa merasa nasib gua memang jelek lah. Udah berapa tahun ini gua nggak ada hoki. Nah, itu satu penilaian ke susu juga, ya, yang tidak boleh Anda tanamkan dalam benak Anda. Itu kekeliruan fatalis. Tetapi juga jangan ke susu. Wah, gua udah bebas nih dari ciong. Gua mau sikat habis-habisan. Tapi Anda tidak menganalisa lingkungan, prospek yang harus Anda kejar. Itu pun Anda keliru. Oke? Nah, untuk itu Anda patut melakukan introspeksi dulu, ya. Apa yang selama ini Anda lakukan? Terlebih kalau Anda banyak kegagalan di tahun lalu. Bagus-bagus, ya, Anda telah mengikuti saran pada video terdahulu, ya, sehingga Anda sekarang ini bukan sosok sio monyet yang terkalahkan, tetapi setidaknya Anda berkestabilan, gitu ya. Nah, introspeksi patut dilakukan, ya. Nah, untuk itu, ya, dengan introspeksi tadi Anda bisa menyiapkan diri dahulu sehingga Anda punya kesempatan untuk menyusun barisan Anda. Namun satu hal yang patut Anda pedulikan bahwa di dalam kata kunci tadi, keyakinan semu, syarat emosi dan wasangka, Anda patut, ya, juga mendalami, menghayati agar emosi Anda tidak gampang terumbar ke permukaan. Emosi yang seperti apakah yang bakal menggelitik benak Anda? Emosi kekhawatiran yang berlebihan, ya. Sadar ataupun tidak, Anda bisa mau bertindak begini khawatir, mau bertindak begitu khawatir, gitu ya. Walaupun mungkin dalam ucapan Anda, enggak loh, gua yakin. Tapi kekhawatiran itu masih menggelitik. Ini yang tidak boleh, ya. Anda harus sadari itu dan menyingkirkannya sesegera mungkin. Karenanya,
periksa segala dan waspadai semua kilah. Nah, apa yang dimaksud? Segala hal patut diwaspadai, ya. Yang menguntungkan, yang merugikan. Yang menguntungkan tentu saja diwaspadai untuk dikejar, ya. Yang merugikan diwaspadai untuk dihindari, dan harus juga mewaspadai semua kilah, semua alasan. Jangan cari alasan. Ini ada peluang, tapi gua nggak mampu. Nah, ini kan konyol namanya, ya. Ada penawaran baik, tapi gua belum siap. Nah, ini ngawur, ya. Nggak boleh itu terjadi. Camkan itu, ya. Namun mudah menyerah justru ciptakan masalah. Nah, jelas toh? Anda tidak boleh menyerah. Masifkan tekad. Tekad Anda harus digebleng, ya, digebuk, ya, dipaksakan untuk dikedepankan. Tapi tabu kalau Anda bersikap angkuh. Hindari pula mental pecundang. Jangan dikit-dikit mau ngalah, dikit-dikit udah deh lepasin deh. Gua kan kalah finansial sama dia. Bagaimana gua bisa bersaing? Nah, itu ngaco juga. Ya, ingat itu. Ya. Hindari amarah agar upaya tak terpancing lengah. Khawatir bisa mendatangkan kemarahan. Itu tidak boleh terjadi. Jangan Anda menjadi lengah oleh karenanya. Kalau semua apa yang tadi telah kita bahas, yang saya berharap Anda dapat menyersamainya dengan teliti, ya. Kalau itu semua bisa Anda sinergikan dengan baik, maka rintangan pun semuanya gaib, hilang, ya. Dengan begitu rezeki bukan main, bertambah dan bertambah. Luar biasa Anda, ya. Kalau sampai di situ Anda bisa paham, saya sungguh sangat senang, ya. Nah, Anda harus tahu bahwa potensi Anda di tahun kelinci ini meningkatnya luar biasa, ya. Di tahun lalu peringkat Anda tuh terendah, ketujuh, ya. Ketujuh itu terendah. Nah, sekarang ada di level ketiga, luar biasa naiknya, ya. Ini perlu diberdayakan semaksimal mungkin. Berkaitan dengan bidang bisnis, karir, usaha, pekerjaan Anda, ya. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan kepada Anda bahwa yang dimaksudkan pebisnis di sini, ya, bukan hanya Anda sebagai pengusaha saja, tetapi juga Anda yang sekarang ini adalah seorang birokrat, teknokrat, politikus, ataupun Anda sebagai karyawan, ya. Utamakan langkah bertahap. Jangan mentang-mentang, wah, ini prospek gue udah naik nih dari ketujuh jadi ketiga, kemudian Anda sembarangan. Tahapkan sepak terjang Anda, ya. Sambil mencari celah. Celah yang baik, yang potensial, itu yang diutamakan daripada yang masih mengambang. Nah, kemudian Anda patut bersikap ofensif, ya, kalau jumlah nilai keberuntungan Anda di atas 5. Jadi tadi kan dibilang Anda perlu bertahap, tapi kalau jumlah nilai Anda itu di atas 5, oh kebut. Jangan ragu, jangan sungkan, kebut aja, ya. Tapi Pak Kang, bagaimana saya bisa tahu berapa jumlah nilai keberuntungan saya? Gampang, buka nih buku, ya. Di dalam buku ini ada 3 tabel yang patut Anda jumlahkan, ya, berdasarkan usia Imlek, berdasarkan bulan kelahiran Imlek. Tapi kalau bulan kelahiran Imlek Anda tidak tahu, Anda bisa memakai bulan kelahiran internasional. Tapi memang agak kurang tepat. Namun kalau Anda mau tahu, saya lahir bulan Imlek keberapa sih Pak Kang? Gampang, ya. Tunggu hari Jumat, acara Feng Shui sedang berlangsung di Radio Sonora. Bel, ya, kirim WA, tanyakan, saya lahir tanggal sekian loh. Imleknya tanggal berapa ya? Pasti saya jawab. Jangan khawatir, ya. Sahabat Sonora tidak perlu khawatir, karena sahabat-sahabat yang menangani Radio Sonora FM akan terbuka melayani Anda. Jangan pernah khawatir, ya. Nah,
Jadi kemudian Anda patut jumlahkan juga berapa jumlah nilai yang berada pada tabel jam kelahiran. Dari ketiganya itu Anda akan mendapatkan ya satu makna, karena ada makna nilai di sana yang bisa Anda jadikan pedoman pula. Oke, di dalam buku ini perlu Anda pahami pula ada satu penjelasan mengenai bagaimana Anda yang bersio monyet sebaiknya bersikap. Ya. Kemudian juga ada penilaian, ada saran, ya, bagaimana Anda sio monyet yang berusia Imlek tertentu sebaiknya bersikap, bertindak dan bermanuver, ya. Dan kemudian kalaupun nilai Anda itu cuma terbatas 5 ke bawah, maka ada siasatnya, ada solusinya. Jangan pernah khawatir. Ada solusi mengenai bagaimana feng shui Anda bisa bergerak ya menjaga stabilitas Anda. Kalau ada kekeliruan feng shui, baik itu di rumah ataupun di tempat usaha, segera Anda perbaiki. Karena di tahun ini Anda sudah tidak ciong. Anda boleh melakukan perubahan-perubahan pada rumah ataupun tempat usaha Anda. Bahkan untuk segala sesuatu yang penting, Anda boleh memulainya di tahun kelinci air. Tidak perlu Anda ragu. Nah, berkaitan dengan aspek keuangan, tapi dalam konteks ini, walaupun di dalam buku ini ada penjelasan mengenai keuangan, mengenai kesehatan terhadap usia Imlek Anda, namun saya mau menekankan kepada Anda semua yang bersio monyet, berapapun usia Imlek Anda, asal Anda lahir pada bulan Imlek yang ke-1, ke-8, ke-10, dan ke-11, maka Anda jangan mudah percaya terhadap siapapun, terutama berkaitan dengan utang piutang. Dan berkaitan dengan kesehatan, Anda yang berkelahiran pada bulan Imlek tersebut tadi, saya berharap Anda tidak bersikap gegabah. Walaupun Anda tidak lagi ciong, sebaiknya aktivitas yang beresiko tinggi, termasuk olahraga ketangkasan yang bersifat ekstrim, sebaiknya Anda hindari dulu. Dan Anda patut mewaspadai bahaya dari benda-benda tajam. Berkaitan dengan bidang-bidang bisnis, bagaimana prospek bisnis Anda ya yang sekarang ini sedang Anda kelola? Silakan Anda seksamai halaman 251 sampai dengan 281 buku ini. Ya, di sana pun Anda akan menemui sebetulnya Anda itu bergerak di bidang berunsur apakah? Apakah berunsur kayu, berunsur api, berunsur tanah, logam, ataukah air? Silakan Anda seksamai, karena banyak manfaat yang bisa Anda temukan pada buku ini. Kenapa? Karena buku ini dibuat demi kesuksesan Anda semua. Sukses selalu.